Di Islam niku ana loro. Islam tabaan itu ada dua. Di Islam niku ana loro, ana sing asli, ana sing tabaan. Nah, asli ya wis tuwek ngene iki jamak kalimat syahadat. Sing Islam tabaan itu ada dua. Satu adalah mengikuti orang tua-tuanya. Salah satu dari kedua orang tuanya muslim, maka anaknya menjadi muslim karena Islam ya wala alaih. Di dalam agama mengikuti yang paling a'la, kalau di dalam najis mengikuti yang paling rendah. Makanya binatang kambing kawin dengan asu, anaknya menjadi najis. Dalam masalah halal haramnya sembelihan juga paling rendah. Kalau asu kawin dengan kijang kemudian punya anak ya haram. Dalam masalah udhiyah juga paling rendah. Kawin kambing dengan kijang tidak sah digunakan untuk kurban. Dalam masalah zakat juga paling rendah. Sapi dengan kambing punya anak, kewajiban zakat mengikuti zakatnya kambing yang paling rendah. Tapi di dalam masalah urusan agama itu mengikuti mengikuti yang paling kuat al-Islam ya wala alaih. Ketika kedua Islam tabaan pada dar, yaitu kita menemukan mayat di daerah Islam dihukumi Islam. Kita menemukan anak yang tidak diketahui identitasnya muslim atau tidak, maka kita hukumi dengan Islam. Hukumi Islam. Ini jenenge Islam tabaan. Wa ilam yantiku senajan nurung ucapaken sapa aladul muslimin tula umrihim ing zalim suwene umure aladul muslimin anak wong Islam sekalipun selama-lamanya tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, ini tetap dihukumi muslim. Wa tuqimulan dimenengaken sira salat ing salat al-mafrudata kang den perdoaken. Wa ya utawi salat mafrudah iku al-khamsu. Aitu dawimu tegese langgengi sira alaya ing atas salat. Biarkan ya kan pira-pira rukune salat wa syuruti lan pira-pira syarat salat. Harus melaksanakan salat fardu. Waktu dia lan nekani sira zakata. Aitu dia tegese nekani sira ing zakat limusahikia keti pira-pira kang haki ing zakat. Oleh memberi zakat itu satu kepada mustahik langsung, kepada mustahiknya, kalau tidak kepada mustahiknya atau kepada imam dalam zakat yang zahir. Aulil imami tamaring imam. Nomor 4 batas sumalang lakoni salat lan lakoni puasa sira Ramadan. Tapi khaisula udra ing dalam sikane ora undur iku maujud. Pada jalan hati sira al-baitah. Ayat taksi itu tegese naja sira al-Ka'bah ing Ka'bah. Arti yang nomor 4 adalah puasa Ramadan, nomor 5 haji pada Baitullah. Bait utawi bait iku alamun isim alam bil ghalabati kelan lindih ala yang ngatasi Ka'bah. Dadi bait niku asline Baitullah, asline omah niku ya semuanya omah diarani omah. Diarani omah. Akan tetapi ketika dikatakan Baitullah, walaupun masjid ya Baitullah, tapi karena ghalabah krana nglindih ya artinya Baitullah adalah Ka'bah. Waqad yasiru alaman bil ghalabah. Seperti Madinah itu maknanya kota, tapi sudah kadang lebih populer di mana kalau dikatakan Madinah ya Madinah Musyawarah, Madinah Munawwarah, kotanya Kanjeng Nabi yang dulunya namanya Yasrib. Ini satu talamun kuasa sira ilai maring petapane sabilan dalane torikon. Diwajib haji niku lek pancen mampu. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Makanya tidak berarti haji niku hanya sebagai rekreasi untuk menghibur diri, bukan. Bukan rekreasi hanya untuk menghibur diri ya. Ngono ku ya ora oleh apa-apa. Seneng lakoni, seneng rekreasi. Wa arkanul iman uta pira-pira rukune iman ajami azaimat kesite kabehane pira-pira dise perkara wajib bukan wajib
apa tasdiku menerakan biklan ma iku sitatun. Sedangkan juz-juz yang wajib kita benarkan, wajib kita percaya, yang sehingga kalau tidak mempercayai maka kafir, itu ada 6. Kama rawahu Muslimun an Umar bin Khattab, rupane antuk minentot percaya sira bila iklan Allah bi ana lan rusine Allah iku wahidun. Gusti Allah niku ijen apane zatan wa sifatin, wa afalan zatan zati wa sifatin lan pira-pira sifate, wa afalan lan pira-pira penggaweane Allah niku satu. Wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Maksud wahdaniyat bidzat, zatnya Allah tidak tersusun dari apapun. Tidak tersusun seperti hanya manusia, seperti hanya apa. Kalau kita itu gak wujudnya itu tersusun. Menungso niki ana kupinge menungso, tangane menungso, sikile menungso, menungsone sing ndi gak ada. Masjid itu juga wujudnya hanya tersusun, ana jagae masjid, ana latare masjid, ana pengimamane masjid, ana temboke masjid, masjidnya enggak ada. Itibaria sebagai ungkapan saja, momentum. Ungkapan. Motor, sepeda motor juga agak ada. Sing enek setire motor, peleke motor, mesin motor, repore motor, motore gak enek. Gusti Allah gak seperti itu. Masya Allah gak seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Gak bisa digambarkan. Perkara wujud itu dari sisi penggambarannya ada 3. Ada kalanya perkara itu wujud tapi gak bisa digambarkan. Wujud bisa digambar, no? Seperti kamu, setelahnya menyawang kamu, terus kamu tidak ada, masih digambarkan, masih bisa dibayangkan, masih bisa digambarkan, ngono kae. Nomor 2, tidak wujud tapi dibayangkan, kena digambarno kena. Kalau seperti kamu dibilangi ada kuda, kakinya berupa perak, kupingnya berupa perunggu, meripatnya berupa neker, itu bisa dibayangkan, tapi gak pernah wujud. Lah Gusti Allah sebaliknya itu gak bisa dibayangkan tapi wujud. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Makanya mencari Tuhan itu golek ana pangeran nanti ketemu, lek ketemu dudu iku. Kalau ketemu bukan itu Allah Ta'ala. Kalau kamu masih menemukan Allah itu namanya enggak ketemu. Karena niku mang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samul alim. Yes. Wahdaniyat bidzat. Kalau waktu ini kembang saya mutasil, menafikan kamu mutasil. Kedua munfasil. Munfasil bidzat adalah tidak ada sabtu zat siapapun yang menyerupai dengan zatnya Allah. Niku wahdaniyat bidzat menafikan 2 kam. 2 kam niku ta'addud bilangan ing dalam mutasil, ing dalam munfasil. Wahdaniyat bidzat, nomor 2 wahdaniyat bisifat. Allah Ta'ala tidak pernah memiliki sifat sama dengan nama yang sama, double. Misalnya kekuasaannya Allah 2 atau 3 tidak ada. 1 kekuasaan untuk keseluruhan. Dalam sisi itu jenenge kam mutasil bidzat. Kam fasil bidzat, kam mutasil bisifat. Nomor 2 kam munfasil bisifat. Kam munfasil bisifat artinya tidak ada seorang siapapun yang punya sifat seperti hanya sifatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Berarti wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat menafikan kam 4. Yang terakhir wahdaniyat bil af'al. Maksudnya wahdaniyat bil af'al ini tidak ada satupun selain Allah yang bisa melakukan. Berarti yang bisa mengerjakan kita ini adalah Allah. Kita bisa bergerak, yang menggerakkan Allah. Kita bisa berjalan, yang menjalankan adalah Allah. Kita bisa tidur, yang mentidurkan Allah. Gak akan pernah bisa tidur, gak akan pernah bisa berbicara, tidak akan pernah bisa jalan tanpa dijalankan Allah. Maka hakikatnya yang berjalan Allah bukan kita. Kenapa? Kita gak bisa jalan lek ora dijalankan kali Allah Ta'ala. Ngono lho. Lek ora dijalankan karo Allah Ta'ala.
tasyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salatu zakah wa tasuma ramadan wa hajjul bait anisata ila sabilah wa arkanul iman utai rukun iman iku sitatun antu minabillah ini kumang iman nang Gusti Allah ngoten niku wa malaikatahu lan ing malaikate Allah wa malaikatahu lan ing malaikate Allah jadi qala ba'dum al-iman billah ta'ala lahu arkanun. Menurut sebagian ulama, iman kepada Allah Ta'ala niku ada beberapa rukun. Ada rukun kabeh papat. Rupane imanun, iman bi kudrati kelawan kekuasaane Allah. Jadi kita harus iman bahwa Allah Ta'ala telah punya kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang umum dalam segala apapun. Kedua, wabil qadari wa imamul qadar. Kita percaya segala sesuatu apapun karena qadarnya Allah, karena yang nakdirkan Allah. Wa tabari nomor 3 wa tabari. Wa tabari lan merasa bebas merasa bebas artinya mencucikan diri minal khawli, menganggap dirinya tidak bisa apa-apa, tidak punya daya. Minal khawli saking daya kuat. Jadi kita tidak pernah merasa punya daya, punya kekuatan. Tidak pernah merasa punya daya, punya kekuatan. Wal isti'anatu lan isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Bijamil uruf, bijamil umur itu namanya rukunnya iman. Di rukunnya iman satu, iman dengan kudrahnya Allah. Kita tidak boleh mamang atas kekuasaannya Allah. Sekalipun toh kita dalam keadaan posisi lemah, Allah tahu. Kedua, iman segala sesuatu apapun ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketiga, kita tidak pernah merasa bisa bekerja, bisa bergerak, bisa punya kekuatan. Yang terakhir, selalu minta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Itu dalam kitab Awaiful Ma'arif. Wa malaikatulan iman lan malaikat ya Allah bi anatil kau jawahir kan muslim mengkono jawahir napa niku jauhar suco zat. Jauhar itu sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Itu jauhar, tidak bisa dibagi, selalu membutuhkan tempat yang secukupnya tapi tidak bisa dibagi. Di atas jauhar itu jisim, yang bisa dibagi itu namanya jisim. Masuk roh juga adalah jauhar. Perkara yang nggak bisa dibagi itu ada kalanya perkara itu bisa dilihat dengan peralatan, tidak bisa dengan panca indera biasa, bisa dibuktikan dengan peralatan sebagaimana mikroskop atau laboratorium gini ku jenenge unsur. Kalau unsur bisa dilihat seperti kamu itu ada unsur tewel, ada unsur nasi, baru makan nasi berarti ada karbohidrat, ada apa itu bisa dilihat dalam laboratorium. Ini bodoh-bodoh nggak bisa dibagi, nggak pernah diambil. Terus termasuk arwah, roh itu juga jauhar, nggak bisa dibagi, tapi nggak bisa dibuktikan dengan laborat, nggak bisa dibuktikan dengan mikroskop, hanya bisa dibuktikan kepada orang yang bisa masuk di dalam alamul arwah. Orang yang bisa masuk dalam alamul arwah kan bisa mengetahui tentang roh. Jauhar ini ngeten niku. Al-alawiyah kang bangsa luhur, an-nuraniyah kang bangsa cahaya. Iku ibadullah kaulani Allah la kama sa'amara kaya dene lenyono sapa musyrikun min taunihim saking oleh ngasuraken musyrikun. Faqalu mengko ngucap sapa musyrikun al malaikatu kepanatullah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah, iman karo kitab Allah bi anallah taala iku salah nurunaken sapa Allah taala al-kutub ing pira-pira kitab ala rusuli ngatasi pira-pira utusan. Arti Allah taala itu menurunkan beberapa kitab pada utusannya fil alwahi dalam pira-pira papan au ala lisani
malakin to ing atase lisane malaikat bil Qur'ani keran Qur'an manahilan badani Qur'an ya dulu kang nuduhaken alama ing atase perkara darakan nuduhaken ing atase mapa sigot al-qadimah al-qaimah bidzat al-aqdas kang suci iza samita indalam marika lan krungu sira masalah kalau taala wala taqrabuz zina fa inta maka mahami sira minasang mala taqrabuz zina am kurbani zina saking anahya ing larangan arbubani zina walau uzila lamun den ilangi angka sing pala hijab la pahimta yaktini paham sira minas sifat al-qadimah hadzal makna iki makna larangan zina pamadrulul kalam al-abdi mangka utawi perkara kang den tujuaken kalam al-abdi ku madrulul kalam an-nafsi padha karo madrule kalam an-nafsi tapi bukan kalam an-nafsi ku madrulnya kalam lafzi awarusulihi lan pira-pira utusane al-iman lan utusane Allah ya anna wa ta'ala iku arsalan utus sapa Allah rusulan ing pira-pira utusan ilal khalqi maring makhluk li tayatim krana nuduhakene khalqi awa islaqi amri ma'asim lan bagusi perkarane pangupajiwane khalqi wa ma'atim lan akhirati khalqi wal yaumil akhir lan iman lan hari akhir wa utawi hari akhir ha iku waktul hasri waktune den kumpulaken ilama maring panggonan layatana hakang ora ana katoke iku mujud awila ayatullah tumeka maringan pemancing sapa alujannah jannah ing swarga wa alunar annaro ing neraka ati sampai masanya orang yang masuk surga ahli swarga masuk nang swarga orang ahli neraka masuk nang neraka wa bil qadari lan kalam iman kalam qadar wa khairihi pani bagusi qadar wa syarihi kita harus yakin bagus jeleknya suatu niku ditakdirna karo pangeran abi annama kanthi perkara kudira kang den takdiraken apa mabil asali iku ora buta ora kena ora minuwit saking ma wa amalan perkara mi qadar kang ora den takdiraken apa ma apa wuku ima iku mukhal wa ma perkara lam qadar kang ora den takdiraken apa ma wuku mangka utetmi bani ma iku mukhal perkara yang tidak ditakdirkan akan mukhal terjadi wa abya annaulan kan temusine Allah taala iku qadaro nakdiraken sapa Allah khaira yang bagus wa syarah lan Allah wa lam lan murasira annama bahisa usulidin teman sune pira-pira nggon bahasane usuluddin iku salah satu aksamin rupane alhiyatu ala aliyatun bangsa pangeran waya utawi aliyah ilahiyatun bangsa ilahiyah waya iku al-masail al-mabkus kang den bahas ing dalam masail apa perkara wajib kang wajib apa malillah subhanahu wa ta'ala nomor loro amalan perkara ya sakil kang musahil apa ma'ala ing atase Allah amalan perkara juzu kang menang apa ma bi hakin dalam hak Allah wa nubuwatun nomor loro pira-pira bangsa nabiyan dilai usuluddin itu dibahas dalam 3 hal. Siji urusan ilahiyat. Ilahiyat itu yang dibahas sifat wajib, mustahil dan jaiz. Nomor loro nubuwat. Nubuwiyatun bangsa kenabian. Wayal masail al mabus kang den bahas yang dalam nubuwiyat iku amasa yang perkara. Ya wajib kang wajib apa mali rusul amalan perkara ya sakil kang sakil apa mali ngatas rusul. Wa amalan perkara ya juzu kang menang poma ngatasi rasul bi hakim dalam hak rasul amalan perkara ya juzu kang menang poma hakim dalam hak rasul nomor 3 wasamiyatun dalil-dalil sing bangsa den krungu wa ya utawi samiyat niku dalil Quran dalil hadis ku dalil samiyat lha sing niku mang dalil aqliyat wa ya utawi samiyat kal masail alati kang la talaqo kang ora tetemu apa alatian ilani samiyang saking pengrungu walatu lamulan ora den meru apa alati ila minal wahyi angin saking wahyu latu lamun ora den ngerti apa sih alati ila minal wahyi angin saking wahyu walidha qala wa yajibu alaihi aidon Allah lam bisawab al-fatihah.